Ini perubahan sikap Yusuf dan saudara-saudaranya. Ya, ini menarik. Ini menarik. Karena ini tergambarkan di setengah perikop kedua. Jadi dari tengah sampai akhir menggambarkan tentang sikap Yusuf dan sikap saudara-saudaranya yang berubah. Kita coba lihat ya, next. Ini menarik ya. Ayat 16 ini penting. Dan dibuka dengan kalimat yang sangat penting. Ketika Yusuf melihat Benyamin. Bukan dituliskan ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya. Tidak. Bukan dituliskan ketika Yusuf melihat persembahan yang dibawa saudara-saudaranya. Bukan. Tapi ketika Yusuf melihat Benyamin. Jadi artinya dari 11 orang itu, yang dia cari cuma Benyamin. Mana adikku? Bayangin. Dan ketika dia lihat Benyamin, langsung Yusuf bilang, persiapkan perjamuan. Kita makan bersama. Ini penting. Ya, ini luar biasa. Next. Maka ini menguatkan pandangan yang pertemuan lalu kita bahas, bahwa salah satu tujuan Yusuf itu keras terhadap saudara-saudaranya adalah untuk mengetahui kabar Benyamin. Maka pas dia lihat Benyamin, tenang hatinya. Wah, puji Tuhan, adikku masih hidup. Yuk kita makan bareng. Aman, tenang hatinya. Karena yang dia pikirkan Benyamin dan Yakub. Nanti kita akan lihat. Itu yang dia pikirkan. Itu tujuan salah satu Yusuf keras terhadap saudara-saudaranya adalah ini. Untuk tahu kabar Yakub gimana. Kabar Benyamin apalagi gimana. Maka dia paksa supaya apa? Benyamin datang. Karena aku pengen lihat. Baik enggak kabar? Oh baik, puji Tuhan. Dia senang, yuk kita makan-makan. Tapi menarik adalah sikap saudara-saudara. Next. Lalu ketakutanlah orang-orang itu karena mereka dibawa ke dalam rumah Yusuf. Kalau ini pantas takut. Kenapa? Karena mereka pikir mereka masuk kandang singa sekarang. Mereka pikir habis ini kayak sudah siap pembunuh di dalam. Kita masuk kayak masuk kandang singa, nggak bisa kabur, dikepung, dibunuh kita di dalam. Takut makanya. Maka dia bilang dulu ke kepala rumahnya Yusuf. Gimana nih? Aduh, ini karena uang ini, aduh, ini kita nggak nyuri uang loh. Ini tiba-tiba ada di sini. Tapi kepala rumah Yusuf bilang, tenang. Tenang saja, santai. Gitu, tenang, nggak usah takut. Allahmu dan Allah Bapakmu telah memberikan kepadamu harta terpendam dalam karungmu. Ya kan? Tapi yang menarik lihat, sikap saudara-saudaranya. Takut. Takut itu dengan sangat. Dan ketakutan ini lebih daripada pertemuan pertama. Sangat takut. Karena mereka pikir, ini kita mati semualah. Makanya salah satu saudara bilang, wah sudahlah kita nggak akan bisa ketemu ayah kita lagi. Gitu ya. Karena menurut mereka, udahlah kita masuk kandang singa, matilah kita ini. Nah, yang menarik adalah jawaban kepala rumah Yusuf. Next. Menurut Santo Efrem orang Syria, ya, dia kira-kira menjabarkan lagi apa yang dikatakan oleh kepala rumah Yusuf ini. Tetapi ketika pelayan melihat betapa ketakutannya mereka, dia menghibur mereka dan berkata, tenanglah, jangan takut. Bukan karena uang yang saya terima, kami membawa kalian ke rumah ini. Kami sangat menantikan kalian karena apa? Kebenaran yang ada di antara kalian. Kebenaran apa? Kebenaran bahwa kabar bapaknya baik. Kebenaran bahwa kabar adiknya baik. Itu yang dinantikan Yusuf. Kalian tidak akan dihukum untuk sesuatu yang tidak kalian ambil. Kalian telah dipanggil untuk berbaring dan duduk di hadapan Tuhan kita karena Dia adil.
Dan dengan kehormatan yang dia sediakan untuk kalian, untuk kedua kalinya, dia ingin membuat kalian melupakan aib yang kalian alami untuk pertama kalinya. Yusuf mau menghilangkan ketakutan saudara-saudara. Yusuf tahu nih saudaranya pasti takut. Gitu. Maka Yusuf mau menghapuskan ketakutan saudara-saudaranya. Kita makan dulu. Yusuf nggak langsung ngasih. Ini pasal selanjutnya Yusuf ngasih gandum dan yang ngasih makanan, bahan makanan ke saudara-saudaranya. Besok ini, ya kan, bulan April, bulan depan kita bahas ini. Ini belum ngasih, kita makan dulu. Sebelum kita bisnis, kita makan dulu. Supaya apa? Cair. Maka kita tahu dari sini Yusuf nggak dendam sama saudara-saudaranya. Itu yang sudah kita bahas pertemuan sebelumnya ya. Kita salah menilai Yusuf kalau kita berpikir Yusuf dendam dengan saudara-saudaranya. Enggak. Buktinya ini, kita makan dulu. Kita santai dulu. Jadi nggak usah takut, tenang. Ya. Terus next. Nah, sikap saudara-saudaranya pun luar biasa. Pas mereka nunggu, mereka masuk ke rumah Yusuf, menunggu Yusuf untuk datang, mereka apa? Mereka udah siapin persembahan. Mungkin ya mereka udah jejer. Jejer itu apa? Mau dijejer gitu. Ya itulah. Mereka sudah menjejer persembahan. Ditaruh mungkin di meja, dijejer. Sembari menanti Yusuf. Dan tepat ketika Yusuf datang, sujud. Lihat sikap hormat saudara-saudara Yusuf. Mungkin saja ini masih karena takut. Tapi lihat sikap saudara-saudara Yusuf ini. Sikap hormatnya. Ya. Next. Lalu apa yang Yusuf katakan? Setelah itu ia bertanya kepada mereka, gimana? Kalian aman? Selamat? Ya. Terus gimana? Bapakmu, ayahmu yang tua itu selamat? Masih hidupkah dia? Jadi tafsiran menurut Santo Efrem orang Syria itu menarik. Ketika Yusuf masuk ke dalam rumah, saudara-saudaranya membawakan dia persembahan dan sujud kepadanya dengan gemetar. Dia bertanya tentang kesejahteraan mereka dan mereka mengambil hati. Artinya tersentuh hatinya. Pas Yusuf tanya kabar mereka, gimana kabar kalian? Selamat gitu ya. Oh, tersentuh hatinya. Mereka mengambil hati. Terus Yusuf bertanya, apakah ayah mereka masih hidup? Gimana? Ayahmu yang tua itu? Selamat ya, masih hidup? Wah, mereka tenang. Itu kan? Dan sampai ketika nanti Yusuf memberkati adiknya, semua ketakutan hilang dari pikiran mereka. Wah, ini menarik. Artinya apa? Satu kalimat Yusuf ngaruhnya luar biasa ke saudara-saudaranya. Lihat wibawa yang Yusuf punya. Ya, wibawanya luar biasa. Satu kalimat masuk ke hati saudara-saudaranya. Satu kalimat menenangkan saudara-saudaranya. Lihat wibawa Yusuf ya. Ini menarik sekali. Next, lalu jawab saudara-saudara Yusuf. Ya, jawab saudara-saudara Yusuf. Ini menarik. Yusuf bilang, ayahmu yang tua itu kabarnya gimana? Selamatkah? Masih hidupkah dia? Tapi saudara-saudara Yusuf menjawab apa? Hambamu, ayah kami, ada selamat. Ia masih hidup, sehat walafiat. Ya, ini menarik. Next, Santo Ambrosius dari Milan mengatakan demikian. Yang merah saja langsung kita baca ya. Yusuf mengatakan yang tua untuk menghormatinya, menghormati ayahnya. Dan mereka memanggil hamba untuk ayahnya itu tadi, untuk menawarkan pelayanan kerendahan hati kepada mereka. Lihat, Yusuf masih hormat sama ayahnya. Padahal posisinya udah tinggi. Dia udah punya jabatan, dia sudah punya kuasa di negeri Mesir. Negeri yang besar. Tapi Yusuf masih hormat sama ayahnya. Padahal kalau dibandingkan dengan Yakub, Yakub bukan siapa-siapa. Dibandingkan Yusuf sekarang. Tapi Yusuf masih hormat. Yusuf bilang, bagaimana ayahmu yang tua itu? Dan sikap luar biasa dari saudara-saudaranya apa? Rendah hati. Rendah hati. Dan selanjutnya ini luar biasa.
Ini luar biasa. Next. Ayat 27. Ya tadi ya. Bagaimana kabar ayahmu yang tua? Ayat 28 dituliskan bahwa jawab mereka, hambamu ayah kami ada, selamat ia masih hidup. Sesudah itu berlututlah mereka dan sujud. Dalam versi Septuaginta, ini saya tampilkan versi-versi yang tua ya, seperti Septuaginta, teks Masoretik, Samaritan Pentateuch, itu kan teks-teks kuno gitu ya. Kalau kita bandingkan misal daripada King James Version itu kan teks modern gitu ya, atau misal New American Bible Revised Edition itu kan juga teks modern. Nah, ini teks kuno Septuaginta. Dikatakan ada tambahan. Yusuf bilang eulogetos ho anthropos ekenos toi theoi. Blessed be that man to God. Diberkatilah dia pada Tuhan. Ini tambahan. Bukan tambahan. Jadi ini yang tertulis dalam Septuaginta. Yang tidak ada dalam teks Masoretik berbahasa Ibrani. Ya ayat 28 terjemahan baru nggak ada kan? Tapi dalam Septuaginta, dalam bahasa Yunani ada. Yusuf bilang diberkatilah dia. Baru akhirnya saudara-saudaranya sujud menyembah. Mereka sujud. Bukan menyembah, mereka sujud. Ya, jadi apa? Kerendahan hati saudara-saudaranya dengan menjawab hambamu ayah kami. Bukan hanya mempengaruhi mereka, bukan hanya berdampak kepada mereka, tapi bisa sampai menghasilkan berkat atas ayah mereka. Dan ini masih berkat verbal, berkat kata-kata, gitu ya. Bukan berkat fisik. Nanti berkat fisik datang. Kita kemungkinan bahas di bulan Mei, masih 2 bulan lagi ya. Kita bahas berkat fisik atas Yakub. Ya, tapi dimulai dengan berkat verbal, berkat kata-kata. Nah, yang selanjutnya next, yang lebih jelas lagi, Yusuf memberkati Benyamin. Ini kok masih agak error di ini saya update. Yusuf memberkati Benyamin. Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu anakku. Karena akhirnya Yusuf memberi Benyamin 5 kali lebih banyak. Nah ini pasti jadi pertanyaan ini. Saya nggak tahu kok tadi kok nggak ada yang tanya tentang ini. Apa maksudnya 5 kali lebih banyak? Oh itu jadi pertanyaan. Coba next dulu. Kita bahas dulu sedikit tentang 5 kali lebih banyak ya. Supaya tidak ada pertanyaan lagi. Benyamin menerima 5 kali lebih banyak dari saudara-saudaranya. Angka simbolis yang sering digunakan oleh orang Mesir. Orang Mesir kuno. Ini contoh-contohnya. Dewa Ra menamai 5 dewa dan dewi. Dewa Tot menambahkan 5 hari dalam setahun. Butuh waktu 5 hari untuk melahirkan kelima anak Dewi Nut dan Dewa Geb. Seorang penyihir yang mengaku mampu membawa Fir'aun Mesir ke Ethiopia dengan sihir, membuatnya dipukul dengan tongkat 500 alias 5 kali 5 kali 5 kali 4 kali dan mengembalikannya ke Mesir dalam waktu 5 jam. Seorang penyihir Ethiopia datang untuk menantang penyihir terhebat Mesir untuk membaca surat tersegel 505 kali 5 kali 5 kali 4 tahun setelah kekejaman yang digambarkan dalamnya terjadi. Bintang atau pentagram mewakili kehidupan setelah kematian memiliki 5 titik. Maksudnya apa? Jadi ini Mesir banget. Dan sini saya sedikit menekankan lagi, semakin Mesir kisah ini, semakin otentik. Kenapa? Karena ini plot tempatnya Mesir, bukan Kanaan. Jadi semakin Mesir kisah ini, makin otentik. Makin tidak Mesir, makin diragukan kebenarannya. Maka waktu 2 pertemuan yang lalu kita sudah bahas bagaimana Yusuf itu kemungkinan besar adalah tokoh sejarah, bukan hanya tokoh fiktif. Nah, ini sedikit tentang angka 5. Tapi yang pasti next, maksud Yusuf memberikan 5 lebih banyak kepada Benyamin adalah karena menurut Yusuf mau membedakan, mau ngasih tahu ke saudara-saudara yang lain, kan saudara-saudara belum kenal Yusuf siapa. Tapi Yusuf mau ngasih clue ke mereka, mau mengatakan bahwa di mataku Benyamin itu lebih daripada yang lain. Lebih berharga, lebih terhormat, lebih penting, lebih saya cintai daripada yang lain. Itu maksudnya. Makna 5 kali ini. Ya. Nah, itu menarik. Kita bandingkan
Kan tadi katanya perubahan sikap. Berarti kalau perubahan itu kan ada sebelum, sesudah, before and after. Nah, kita bandingkan sikap masa lalu mereka seperti apa. Next, kita lihat dulu sikap masa lalu Yusuf seperti apa. Ya, di pasal 37 terlihat. Ayat kedua. Ini langsung yang merah saya langsung dibaca ya. Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Tukang adu. Gitu kan kita kalau menilainya kan gampang sekali. Wah, tukang ngadu nih. Yusuf ngaduin tentang keburukan saudara-saudaranya ke ayahnya. Kenapa? Karena dia pikir ayahnya jadi backingan dia. Ayahnya yang bela dia. Dan dia sangat mengandalkan ayahnya. Sangat bersandar sama ayahnya. Ini Yusuf. Terus ayat 6 sama ayat 7. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Masih seorang pemimpi waktu itu. Bayangkan sekarang bukan lagi seorang pemimpi. Dan tidak bicara mimpi. Gitu ya. Tapi apa yang dia mimpikan terwujud. Dulu baru pemimpi. Sekarang sudah bangun dan mewujudkan mimpinya. Dulu baru pemimpi. 28 coba. Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Di sini nampak bagaimana Yusuf tidak berdaya. Nggak berdaya dia. Pantas juga ya memang dia dikeroyok sama 10 orang gitu ya. Nggak berdaya dia. Nampak sekali Yusuf nggak berdaya di sini. Gimana dengan saudara-saudaranya? Next. Nah, ini sikap masa lalu saudara-saudaranya. Maka bencilah mereka itu kepada dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Kenapa benci? Iri. Yusuf lebih disayang sama bapak, sama ayah daripada kita. Iri mereka. Dan saya sempat sampaikan. Iri sama sombong itu kakak adik, kembar pula. Kalau ada iri, hampir pasti ada sombong. Kalau ada sombong, hampir pasti ada iri. Ini kakak adik kembar. Jadi bukan cuma iri, sombong pula. Itu kan? Dan ayat 8. Ya, dan ayat 18 juga. Mereka benci dan mereka bermufakat mencari daya untuk membunuhnya. Bayangin. Yusuf nggak pernah ngerugiin apa-apa ke saudara-saudaranya. Ini pendendamnya parah. Hanya karena dikasih tahu mimpi kayak gitu. Bencinya parah, pendendamnya parah. Apalagi kok Yusuf pernah melakukan kesalahan sama mereka, ngejahatin mereka sekali aja. Ini dendamnya parah. Ya. Maka di sini ada perubahan. Next. Ada proses perubahan sikap atau karakter. Ini aja udah mau jam 9 ya. Kita percepat sedikit. Sikap masa lalu Yusuf seperti apa? Mengandalkan ayahnya. Pemimpi, baru cuma pemimpi. Belum bangun dari tidur. Baru pemimpi, tidak berdaya. Sekarang gimana? Berwibawa. Dia memberkati pula. Berkuasa. Tapi apa tetap hormat sama ayahnya. Ini luar biasa. Luar biasa. Sedangkan sikap masa lalu saudara-saudara Yusuf gimana? Iri hati, sombong, pendendam. Sekarang takut, segan, hormat, rendah hati. Berbalik sekali. Gitu ya. Next. Dan proses perubahan sikap karakter ini dialami oleh mereka. Proses ini terjadi selama hampir 40 tahun sejak Yusuf dijual. Kita sudah sempat bahas ya, bahwa Yusuf kemungkinan besar dijual tahun 1701. Itu, tahun 1701. Nah, dan Yusuf dan nanti Yakub akan kembali, gitu ya. Yakub akan datang ke Mesir sekitar tahun 1661. Jadi hampir 40 tahun ini Yusuf dijual. Prosesnya selama itu. Melalui apa? Penderitaan, fitnah, dilupakan, ketepatan, kelaparan, perselisihan. Maka dari itu, hasil yang paling penting dalam setiap proses itu apa? Perubahan karakter. Perubahan karakter.
Ini hasil yang paling penting dari setiap proses. Maka dari itu next, Rasul Paulus mengatakan di Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah yang kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Berapa banyak orang pengen sempurna? Berapa banyak mereka pengen dapatkan pekerjaan yang sempurna, gaji yang sempurna, pasangan hidup yang sempurna, rumah yang sempurna, keluarga yang sempurna. Berapa banyak orang pengen seperti itu? Tapi mereka lupa dan mereka tidak mau merubah budi, merubah karakter, merubah sikap hati, merubah pikiran. Tapi mau yang sempurna. Paulus melalui hikmat Roh Kudus mengatakan apa? Berubah oleh budimu. Maka kamu tahu mana yang kehendak Allah, baik, berkenan, dan sempurna. Kamu tahu itu. Tinggal nanti dipilih karena kamu sudah tahu. Nah, itu. Gimana supaya tahu? Berubah budimu. Dengan apa? Dengan kebenaran firman Allah. Berdasarkan kebenaran firman Allah. Itulah yang paling penting dalam setiap proses adalah berubah karakter. Daripada mujizatnya, mungkin kesembuhannya, atau kelepasannya. Tapi yang paling penting dari setiap proses itu karakter. Maka tadi kalau komputer bilang ya, paling penting itu kepercayaan. Itu kan karakter kepercayaan itu. Orang kalau sudah nggak dipercaya, wah susah. Dan orang yang nggak dipercaya itu nggak akan bisa dipercaya dimanapun. Di rumah dia nggak bisa dipercaya, di pekerjaan dia juga nggak akan bisa dipercaya, di kuliah juga dia nggak akan bisa dipercaya, dimanapun jadinya nggak bisa dipercaya. Dan ini karakter. Gitu ya. Itu yang paling penting. Daripada mungkin mujizat, kesembuhan, berkat, sebagai macamnya. Sekarang percuma orang dikasih berkat luar biasa, tadi komputer bilang dikasih 1 M. Tapi budinya nggak berubah, karakter orang apa boros, karakter orang sombong, percuma. Dikasih berkat 1 M, dikasih berkat luar biasa sekalipun. Kalau karakternya karakter bobrok ya percuma. Nah, itu kira-kira. Ini yang paling penting karakter. Maka next. Pembaharuan atau perubahan sikap atau karakter atau budi Yusuf dan saudara-saudara dihasilkan melalui proses panjang yang menyakitkan selama hampir 40 tahun. Maka seandainya kalau kita mengalami proses menyakitkan, menurut saya nih ya, dan saya imani ini, semakin cepat budi kita berubah, makin cepat karakter kita berubah, makin cepat proses yang menyakitkan itu berlalu. Dan namanya karakter berubah itu bukan karena berubah hanya sehari 2 hari, hanya seminggu 2 minggu, hanya sebulan 2 bulan, tapi bertahun-tahun karakter itu kan tetap gitu loh. Itu karakter. Nah, kalau karakter kita cepat berubah, gimana caranya? Kita minta tolong Tuhan, kuatkan tekad, usaha juga baca firman kayak sering berdoa kayak untuk mempercepat perubahan karakter kita. Nah, itu. Next, maka kesempatan kali ini ada 3 poin. Pertama tadi dibawakan oleh Josh, bahwa percakapan Yehuda dengan Yakub Israel. Yehuda merupakan figur Daud dan Yesus dalam sejarah keselamatan. Lalu penerimaan Yakub Israel, Yakub setuju bahkan mendukung secara penuh untuk membiarkan Benyamin ikut pergi ke Mesir karena terpaksa. Tapi keterpaksaan Yakub itu menunjukkan ketidakegoisan Yakub karena Yakub tahu yang lebih penting dan lebih besar daripada perasaannya. Yang ketiga, perubahan sikap Yusuf dan saudara-saudaranya. Pembaruan atau perubahan sikap atau karakter atau budi Yusuf dan saudara-saudaranya dihasilkan melalui proses panjang dan menyakitkan selama hampir 40 tahun. Itu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Saudara Joshua. Monggo, silakan. Terima kasih, Berdus. Mantap. Oke. Ya.
Oke, sepertinya karena waktu juga udah menunjukkan pukul 9 juga, jadi tidak ada eh, tambahan session untuk pertanyaan lagi ya teman-teman semua, Bapak Ibu. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan dengan sedikit pengumuman. Materi ini, PDF materinya ini bisa didapatkan di Google Drive, yaitu di bit.ly atau bit.ly ya, bit. Ini itu materi Just Hope ya. Lalu, oh ya, mesti diperhatikan semuanya hurufnya mesti itu kecil semua ya, Bapak Ibu teman-teman semua ya. Lalu kalau mau nonton misalkan ketinggalan karena tadi baru masuk di tengah-tengah atau memang lagi nggak bisa ikut pada saat ini, kita juga merekam ini semua dan akan kita upload nanti di YouTube House of Praise Bandung. Atau kalau bit.ly-nya itu ada di rekaman Just Hope. Nah, lalu juga follow juga di Instagram @host.of.praise. Lalu setiap Jumat kita tetap ada Rosario, setiap Selasa ada Miracle Room, Kamis 31 Maret ada Komsel, dan nanti Jazz lagi kita baru akan ada tanggal 28 April, yaitu membahas mengenai kejadian 44 dan kejadian 45. Oke, untuk menutup malam hari ini, mari kita berdoa. Kita doakan doa penyembuhan batin dalam tidur. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus. Tuhan Yesus, melalui kuasa Roh Kudus, hadirlah pada masa laluku sementara aku tidur. Sembuhkanlah segala luka dari dalam batinku yang pernah aku alami. Luka karena kurang kasih sayang dari orang tua dan sesama, luka karena pengkhianatan, luka karena penolakan, luka karena pelecehan, luka karena penghinaan. Biarlah dengan darah-Mu Kau jadikan aku utuh kembali. Semua hubungan persaudaraan yang sudah rusak dengan keluargaku maupun dengan saudaraku, sembuhkanlah ya Tuhan. Dari segala ketakutan, kecemasan, kegelisahan, keputusasaan, sembuhkanlah aku. Hadirlah Engkau ya Tuhan, supaya aku bisa mengampuni diriku sendiri, mengampuni sesamaku, mengampuni situasi yang menyakitkan. Bantulah aku ya Tuhan, supaya aku dapat mengambil akar pahit yang ada dalam hidupku, dan isilah hatiku dengan kasih-Mu dalam tidurku malam ini. Terima kasih Tuhan, dan berkatilah aku. Amin. Bapa kami yang dari surga, dimulakanlah nama-Mu, datanglah kerja-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang dosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang dosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang dosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di awal permulaan, sekarang, selalu, sekarang. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Mikael, lindungilah kami. Santo Rafael, tolonglah kami. Amin. Dan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.